jadi jadi silahkan untuk mengikuti lomba-lomba, baik lomba-lomba yang diadakan oleh UNRAM, diadakan oleh prodi, diadakan oleh fakultas atau universitas. Silahkan adik-adik mahasiswa baru untuk mengikuti. Pesan saya, jangan lomba 17 Agustusan juga diikuti. Nanti lomba tarik tambang sertifikatnya banyak-banyak disimpan. Nah, jadi lomba-lomba yang terorganisir begitu. Oke, tolong adik-adiknya dibimbing. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa baru, sekarang saatnya untuk memacu prestasi. Jadi, baik prestasi secara akademik maupun non-akademik. Walaupun kegiatan sekarang banyak dilakukan secara online, tapi itu bukan penghalang bagi adik-adik mahasiswa baru untuk bisa berpartisipasi, berkompetisi, dan menunjukkan kesuksesan selama menjadi mahasiswa. Jadi, seperti kemarin sudah saya ingatkan, mahasiswa, maha itu adalah paling. Jadi, Anda sekarang adalah orang yang paling. Nah, paling apa? Di dalam masyarakat, Anda dianggap sebagai orang yang paling pintar, orang yang paling berpengalaman, orang yang paling terampil. Nah, dengan adanya predikat itu, tolong dijaga dan ditunjukkan. Jadi, ketika menjadi mahasiswa nanti, selain kegiatan di kampus, Anda juga diminta untuk kegiatan di masyarakat, bermasyarakat. Jadi nanti banyak sekali kegiatan dari HMPS yang akan dipandu oleh kakak-kakak yang ada di HMPS untuk berkegiatan di masyarakat. Nah, itu tolong diikuti juga begitu. Jadi belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat, menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama mengikuti perkuliahan. Begitu nggih, jalin komunikasi yang baik dengan kakak tingkatnya begitu. Kemudian harapannya akan banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan oleh mahasiswa PGSD. Jadi kedepannya semoga PGSD menjadi lebih sukses begitu nggih dengan kerjasama antara prodi dengan HMPS begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi, Ibu Isti yang sudah menyampaikan sambutan dan memberikan motivasi kepada kita khususnya dan teman-teman mahasiswa baru. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Kajur, Bapak Muhammad Tahir, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaprodi, semoga sehat selalu. wabarakatuh. Adik semua, mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Amin. Suara saya terdengar ya? Jelas, Ya. Bapak. Baik. Jelas, Pak, Jelas, jelas. Ya. Terima kasih atas kesempatan kalian sudah punya satu keinginan untuk tetap saling komunikasi dengan adik-adik dan adik-adik juga dengan kakak-kakak. Ini sesuatu yang menarik buat saya. Sehingga tidak hanya di kegiatan awal, tapi kegiatan seterusnya nanti jangan sampai kalian terputus jalinan komunikasi dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya gitu ya. Ini siapa ini? Karisma minta tolong di mute. Oh iya, sudah Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kegiatan ini saya sangat mengapresiasi. Ya, makanya tadi siapa jadi istilahnya jadi ketuanya di sini?
Kabit Humas Pak, Fikri Nah, Insani. Kabid Humas tadi ya. Kabid Humas sudah menyampaikan ada kegiatan ya kita silaturahim dengan adik-adik maba ya. Dan tadi langsung saya tawarkan sudah pakai Google Meet yang ada di saya. Pengalaman yang kemarin kan hanya beberapa yang bisa masuk gitu. Nah, kegiatan ini sekali lagi tolong tetap terjadwal kalau bisa ya. Jadi sebulan itu berapa kali ya. Apakah ini hanya kegiatan untuk bersama maba saja? Yang penting ada nama kegiatan, kemudian per kegiatan nanti temanya beda-beda. Gitu. Nah ini tolong dijadwalkan. Bahkan bukan hanya jadwal kegiatan saja, tetapi kira-kira siapa yang akan diajak untuk ngobrol untuk kegiatan pada jadwal-jadwal berikutnya. Jadi betul-betul terprogram dengan baik lah. Ini menarik hubungan dengan satu pemikiran senior kita yang sudah mendahului kita kemarin, Bapak kami ya, yaitu Profesor, belum Profesor beliau, karena beliau tidak ingin Profesor sebenarnya. Kami biasa sebut Abah Husni Mu'az ya. Hal-hal seperti ini beliau sangat mengapresiasi. Makanya muncul pemikiran tentang sekolah perjumpaan. Nah, situasi sekarang ini kita berjumpa lewat tatap maya. Ketika secara fisik kita tidak bisa ketemu, tapi tatap maya. Dengan kita melakukan kegiatan silaturahim model seperti ini, yang belum bisa kita untuk ketemu langsung, ini satu upaya keinginan baik kalian untuk selalu sharing bersama adik-adik dengan kakaknya atau kakaknya dengan adik-adiknya gitu. Nah, sebagai seorang adik tentu harus banyak bertanya dengan kakaknya, dan adik kakaknya juga jangan pelit untuk menyampaikan informasi-informasi ke adiknya. Di awal-awal seperti ini, mereka ini sangat membutuhkan kalian, kakak-kakaknya ini ya. Karena mereka belum tahu bagaimana sih sebenarnya orang kuliah. Bukan hanya bagaimana cara menginput di KRS mata kuliah, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana perjalanannya ke depan, seperti apa. Nah ini perlu untuk kakak-kakaknya memberikan informasi yang utuh ya, yang detail, bahkan sampai kira-kira mata kuliah ini isinya apa, kemudian bersama dosen ini seperti apa kuliahnya, itu usahakan adik-adik tanya saja ke kakak-kakakmu kalian ya, supaya ketika nanti kalian melakukan kegiatan perkuliahan itu sudah punya gambaran adik-adiknya ya, sudah punya gambaran seperti apa. Nah selain itu yang tadi Bu Kaprodi sudah menyampaikan ya, ada beberapa kegiatan di luar dari kegiatan perkuliahan. Silakan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam HMPS atau ormawa yang lain, ajak adik-adikmu ya untuk ikut serta di dalamnya. Tapi ingat, sebagai pelajaran biasanya ya, kalau sudah daftar itu rame. Ya, rame daftar, kemudian jangan sampai pas ada kegiatan sepi. Nah, jadi harus saling memotivasi. Ya, memang di saat sekarang ini kegiatan tidak bisa banyak dilakukan. Seperti kemarin ini teman-temanmu yang di HMPS, ada Rizky, Ridwan, kemudian yang lain ini sudah Salma, sudah siap-siap untuk turun lapangan, melakukan kegiatan yang memang sebenarnya ini rutinitas ya. Tetapi apa daya, tiba-tiba tidak diberikan izin. Bahkan sampai teman-temanmu yang di BEM menyampaikan ke saya waktu itu, si Yudhistira dan teman-temannya, Pak bagaimana nih, kalau dari kami tim Satgas ketika di desa, di dusun, kecamatan, kemudian Satgas yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten mengizinkan, tidak masalah. Tapi ternyata pas mau kegiatan
tidak diizinkan. Ini udah 2 kali. Ya, sudah 2 kali hampir-hampir mau melakukan kegiatan, sudah mau turun ke lokasi, tiba-tiba tidak diizinkan. Nah, ini harap bersabar ya. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa kita melakukan kegiatan secara normal seperti biasanya. Nah, kemudian dalam konteks itu juga kemarin teman-temanmu yang di BEM dan ormawa lain itu meminta untuk bisa datang ke kampus melakukan kegiatan rapat dan lain-lain. Kemarin sudah bersurat ke tim Satgas. Nah, mudah-mudahan bisa diberikan izin ya dengan tentu protokol kesehatan yang lumayan ketat. Yang terpenting kalian bisa beraktivitas kalau saya itu, walaupun tidak semua bisa datang rame-rame itu enggak salah. Yang penting sudah diizinkan sekiranya, silakan. Kemudian saya kembali ke kegiatan-kegiatan perkuliahan kemarin sudah disampaikan ya oleh Ibu Kaprodi ketika PKKMB kemarin ya. Namun mungkin ada beberapa yang tidak bisa terjawab, boleh nanti bisa ditanyakan pada saat ini. Kebetulan alhamdulillah Ibu Kaprodi bisa bergabung ya. Apakah ini Pak Sekprodi tidak diundang? Ini oke? Iya Pak. Sekprodi tidak diundang ya? Enggak Pak. Oh, gitu. 2 orang yang kita undang malam ini. Baik, Kaprodi Fikri. sama Kajur saja. Baik, Fikri. Oke Pak. Ya. Jadi itu sedikit karena diberikan waktu untuk menghantar ya. Poin saya bahwa kegiatan semacam ini sangat saya apresiasikan dan ke depan saya berharap lebih matang lagi membuat kegiatan begini. Bahkan saya berharap kalian di PGS itu punya satu kemarin saya coba membuat program ini, nanti kita bahas dengan teman-temanmu yang kakak-kakakmu yang ada di HMPS supaya kegiatan ini terprogram dan berjalan dengan baik gitu. Nah, semacam broadcast lah untuk kemudian kita publish ke luar gitu. Kita punya channel yang matang, bukan seperti yang saya lihat teman-temanmu bertebaran di mana-mana channel, tapi kita punya satu khusus ya. Dan pembahasannya jelas apa yang dibahas sekarang, besok apa dan seterusnya. Jadi di suatu situasi seperti ini kalian harus tetap kreatif gitu. Ya. Baik. Jadi itu sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi luar biasa kegiatan ini ya, dan saya berharap tetap dilanjutkan dan diprogramkan dengan baik. Dengan demikian kegiatannya cukup matang di awal ya, sampai kegiatan berjalan juga insya Allah akan kita mendapatkan hasil yang baik sesuai yang kita harapkan. Demikian. Mungkin itu pengantar dari saya ya. Fikri, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kajur, Pak Tahir yang sudah memberikan sambutan. Nah, langsung saja karena berhubung waktu, langsung saja ke acara inti ya yang mungkin sudah ditunggu oleh adik-adik mahasiswa baru di sini. Jadi kemarin Bapak, Ibu, ada banyak pertanyaan yang sudah diajukan oleh adik-adik mahasiswa baru melalui grup sharing session ini, dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang kami kira anggap semuanya penting Pak, tapi untuk saat ini mungkin ada sebagian yang kami jawab dulu yang sangat penting begitu sekiranya. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak-kakak HMPS yang sudah bergabung ya, ada Pak Ketua, Kakak Rizkinya, terus sekretarisnya Kak Ridwan, bendahara umumnya Kak Salma, dan jajaran-jajarannya. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama ini ya. Saya share script. Mohon maaf, moderator. Ya. Boleh saya izin sebentar memperkenalkan HMPS PGSD melalui video yang sudah dibuat ke 3 menit saja. Silakan Kak.
Share screen sebentar. Bisa? Sudah terlihat videonya? Maksudnya layarnya sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ada, belum ada. Kak, belum. Belum bisa diputar, Salma? Iya, Bapak, memang tidak bisa di-share screen. Saya sudah coba, tapi agak bermasalah deh. Pak. Ini Pak, dia bisa terpencet kalau share screen di laptop ya. Enggak, maksudnya di menunya, kalau yang lain bisa kepencet. Apakah emang aturan yang membuat link, Pak? Enggak bisa sebenarnya dia. Kenapa ini ya? Tuh, Bapak enggak bisa. Mungkin nanti saja kalau gitu, Pak. Ya, nanti aja coba. Maaf, moderator, bisa lanjut dulu. Ya, langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini sudah 90-an yang masuk. Maaf, belum bisa share screen juga. Di sini Bapak saya bacakan pertanyaannya ya. Nah, di sini ada ya, pertanyaan pertama dari siapa tadi? Kemarin yang nulis ya. Pertama, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh HMPS PGSD? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kakaknya, yaitu Kak Afrizal. Saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Bu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kaprodi, dan yang saya hormati juga Bapak Kajur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Afrizal Irfani dari Kabit PMB Pengembangan Minat Bakat. Di HMPS terdapat bidang PMB yang namanya pengembangan minat bakat, di mana pengembangan minat bakat ini lebih berfokus pada pengembangan kreativitas dari mahasiswa PGSD maupun yang untuk mewadahi mahasiswa yang mempunyai potensi-potensi seperti dari bidang olahraga, seni, dan sebagainya. Dan untuk sebelumnya untuk kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan, kegiatan apa saja yang ada yang dilakukan di HMPS PGSD ini. Nah, di HMPS PGSD ini himpunan mahasiswa PGSD di mana himpunan ini yang pertama itu di HMPS PGSD sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa PGSD dan aspirasi mahasiswa PGSD senior maupun yang mahasiswa baru. Yang kedua, HMPS PGSD ini juga membuat program, di mana HMPS ini membuat program
membuat program kerja untuk meningkatkan keakreditasi kampus seperti program pengabdian di masyarakat. Karena di HMPS ini juga selain kita berkegiatan di kampus, kita juga berkegiatan di masyarakat. Kemudian mengadakan event atau kegiatan yang mengangkat kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mengangkat keakreditasi kampus. Yang selanjutnya di HMPS PGSD ini sebagai wadah, intinya di HMPS PGSD ini untuk mewadahi mahasiswa yang mempunyai kesulitan, yang masih bingung. Nah, ini kita di HMPS PGSD ini untuk menampung semua aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, di mana sebagai wadah ini untuk mahasiswa menyalurkan bakatnya, mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa seperti karya ilmiah, misalnya mahasiswa baru memiliki bakat untuk menulis, bisa di HMPS PGSD ini menampung mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bakat-bakat menulis, dan di mana mahasiswa juga misalnya hobi menari, di HMPS juga menampung, di mana tempat kita latih seni tari, seni musik juga ada di HMPS, dan bela diri, dan masih banyak lagi di HMPS. Dan yang terakhir, di HMPS ini juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi antara mahasiswa PGSD dan dosen, di mana di himpunan ini kita ini berkegiatan di kampus dan saling berkaitan dengan dosen, karena di mana dari perizinan, di konsultasi, kegiatan, kita selalu bersilaturahmi dengan dosen. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah jelas? Bisa siapa yang bertanya ini ya? Adik-adik mahasiswa baru. Tuh, iya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh HMPS PGSD dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kakak menyikapi ketika antara organisasi dan akademik yang bersifat penting dan mendesak untuk dilakukan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh ketua kita ya. Saya persilakan kepada Kak Rizky. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf dek, tak kedengaran suaranya Rizky. Memang nggak ada suara ya? Halo Iki. Suara dari ketua umum. Sebentar, ini pakai saya izin pakai punyanya Kabit PMB tadi untuk biar bisa bersuara. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di moderator dan saudara penanya atau adik kita yang bertanya, pertanyaan ini ya sangat luar biasa. Ini membahas tentang manajemen waktu, bagaimana kita membagi waktu kita antara organisasi atau dengan perkuliahan kita atau akademik kita. Nah, berbicara tentang organisasi dan akademik, tentunya ini dua hal yang sangat penting. Namun adik-adik perlu ingat juga
bahwa setiap organisasi itu memang dinomorsatukan. Akan tetapi lebih penting lagi perkuliahanlah yang harus kita utamakan. Jadi setiap apapun kegiatan organisasi, baik itu sedang mendesak, akan tetapi saat itu pula ada kegiatan perkuliahan, lebih baik kita utamakan perkuliahan. Karena tujuan utama kita bergabung di UNRAM, khususnya Prodi PGSD, itu untuk melaksanakan perkuliahan menuntut ilmu. Nah, organisasi itu sangat penting, adik-adik. Organisasi sangat penting. Dengan organisasi juga itu akan membantu kita dalam proses perkuliahan. Bahkan jujur saya juga dulu sebelum saya ikut HMPS, ikut organisasi, saya juga dalam berbicara masih terbata-bata, masih suka bingung ketika presentasi perkuliahan. Akan tetapi alhamdulillah ketika sudah masuk HMPS, untuk melaksanakan presentasi saat perkuliahan itu terasa ya, alhamdulillah ada perkembangan. Kita juga merasa ngalir aja apa yang akan kita mau omongkan ketika presentasi perkuliahan. Jadi nanti itu dapat mempengaruhi prestasi kita di dalam kelas juga. Nah, tadi berbicara tentang organisasi akademik itu kita berbicara tentang manajemen waktu, bagaimana cara kita membagi waktu kita. Seperti yang saya katakan tadi, tetap perkuliahanlah yang kita utamakan. Organisasi memang dinomorsatukan, tapi perkuliahanlah yang akan kita utamakan. Jadi sesibuk apapun kita di organisasi, sepenting apapun kegiatan kita di organisasi, namun ketika di saat itu pula ternyata kita punya jadwal perkuliahan, maka kita terlebih dahulu utamakan perkuliahan. Karena apa? Di organisasi banyak sekali teman kita yang bisa membantu dalam kegiatan organisasi tersebut. Karena mengingat kembali tujuan awal kita gabung di UNRAM atau Prodi PGSD ini adalah untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi gitu adik-adik, kalau dari saya cara manajemen waktunya kita utamakan perkuliahan. Akan tetapi tidak melupakan organisasi kita. Jadi misalnya nanti setelah kita melaksanakan perkuliahan bisa kita langsung ke organisasi. Jadi nanti tapi semisal sebaliknya kita melaksanakan organisasi dulu, nanti ketinggalan kita perkuliahan. Kita juga itu juga kurang tepat. Jadi organisasi dinomorsatukan, namun perkuliahan tetap diutamakan. Tapi kembali lagi kepada adik-adik semua nanti bagaimana cara kalian manajemen waktu kalian. Itu saja dari saya, karena berhubung waktu juga kita terbatas. Jika memang nanti kurang jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa juga melalui diskusi yang lain. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak yang telah sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin dengar dulu dari adik mahasiswa baru, apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih Kak. Masih semangat nih, masih semangat. Masih Kak. Ya, bisa terdengar? Bisa Kak. Putus-putus Kak. Bisa, tapi putus-putus. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaannya unik sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini bagus semua dan ini unik. Nah, di sini ada pertanyaannya, di PGSD apakah boleh gondrong enggak Kak katanya? Ya, yang akan menjawab ini Pak Sekretaris Umum Kak Ridwan, silakan Kak. Halo. Kak Ridwan bisa mendengar Kak? Oke, dengar. Ada suara saya? Ada jelas. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan, Sekretaris Umum HMPS PGSD 2021. Jadi pertanyaan ini cukup menarik juga untuk dijawab. Kebetulan juga ada teman-teman cowok yang kadang-kadang sterisnya itu kayak pengen gondrong lah gitu. Yang biasanya gondrong dari SMA, dari rumah biasanya gondrong. Bahkan ada yang memikirkan kalau gondrong itu adalah suatu suatu ciri khas dari dirinya sendiri itu. Jadi kalau masalah boleh gondrong atau tidaknya itu karena kita ini adalah seseorang yang harus diteladani oleh murid, oleh siswa. Jadinya kita di PGSD ini harus biasa disiplin, harus biasa rapi. Nah, berarti rapi dalam artian dalam cukuran itu juga harus rapi. Gondrong itu nantilah kalau emang nanti di rumah gitu kayak offline ini mungkin bisa saja lah, kalau online ini bisa saja lah nanti ya. Tapi kalau sudah offline biasanya nanti ada observasi ke sekolah, ya observasi ke sekolah. Nggak mungkin lah seorang guru, calon guru rambutnya gondrong terurai kayak cewek gitu kan. Kita ini cowok gitu. Jadinya kalau seorang calon pendidik yang di sini guru SD lah ya, kita karena menujunya ke guru SD, nggak pernah juga saya melihat yang namanya guru SD itu gondrong sampai sini gitu ya, sampai sini. Biasanya guru SD itu rambutnya itu rapi dan juga disiplin gitu. Nah, selain itu juga nanti beberapa dosen seperti Ibu Ida, Kaprodi kita yang kemarin itu menganjurkan sekali kalau kita itu harus rapi, dan beberapa dosen juga menginginkan cukuran kita itu rapi. Ini khusus untuk yang cowok ya, karena kerapian itu gimana ya, ada nilai plusnya juga, baik itu di dosen maupun di teman-teman ceweknya gitu. Kalau kita sudah kelihatan rapi, sudah biasa rapi dari sekarang, insya Allah nanti pas kita mengajar juga bakalan rapi. Ingat, kita itu adalah teladan nanti untuk teman-teman kita, untuk adik-adik, dan untuk calon peserta didik yang bakalan kita didik di SD nanti. Jadi ingat seperti katanya Dilan di film Dilan 1090 berapa, enggak tahu saya filmnya. Intinya guru itu diguguh dan ditiru. Jadi setiap apa yang dilakukan guru itu pasti akan diikuti sama siswanya. Nah, untuk itu mari untuk calon peserta didik, calon pendidik untuk membiasakan diri rapi sejak dini, sejak perkuliahan, supaya nanti di mengajarnya itu tetap rapi. Ya, intinya rapi. Kalau masalah gondrongnya itu mungkin kalau masih perkuliahan enggak apa-apa, jangan digondrongkan dulu. Tapi kalau nanti sudah selesai kuliah, terus Anda ingin mengajar di peserta di SD, ya silahkan. Tapi kalau tujuannya bagus untuk mengajar di SD, lebih baiknya itu jangan gondrong saja, karena itu sesuatu yang bakalan ditiru sama peserta didiknya. Berikan contoh yang baik lah untuk peserta didik nanti, rapi gitu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik ini. Adik, pertanyaan tadi masalah rambut ya, saya rasa sudah sangat jelas. Bagaimana mahasiswa PGSD, bagaimana cara mengatur rambutnya, terutama untuk yang cowok. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan lagi tentang HMPS PGSD. Pertanyaannya, apa saja program-program HMPS PGSD yang sudah terrealisasikan?
Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Diananya ya. Saya persilakan kepada Kak Diana. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini langsung saja ya, karena berhubung waktu juga sudah agak larut malam. Jadi di sini ada beberapa program HMPS yang sudah terrealisasi. Yang pertama itu dari bidang keagamaan. Di sini ada Gerhana, Gerakan Ramadan Penuh Makna. Nah, Gerhana ini sudah dilaksanakan pada saat bulan puasa kemarin. Pada Gerhana ini, di sini kita mengadakan acara seperti berbagi, kemudian santunan kepada anak yatim piatu, dan kami juga mengadakan acara puncaknya, acara besar, yang dimana di sana kita mengadakan berbagai macam lomba. Ada lomba, bisa mungkin dicek ya langsung di YouTube-nya, seperti lomba menyanyikan sholawat, kemudian membaca Al-Quran di sana, dan banyak lagi. Nah, kemudian juga ada dari bidang penalaran, yaitu telah mengadakan program seperti kelas desain, kelas RPP, dan menulis buku. Nah, dari kelas-kelas yang sudah diadakan ini sangat bermanfaat untuk adik-adik maupun kita, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, di mana seperti RPP akan kalian jumpai pada semester 3 ke atas. Nah, jadi kalian nanti akan lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian ada menulis buku. Mungkin dari adik-adik juga ingin membangun diri adik-adik untuk menjadi seorang penulis. Di sini sudah disediakan juga di bidang penalaran, dan alhamdulillah sudah terrealisasi pada bulan sebelumnya sepertinya. Nah, kemudian ada juga dari bidang usaha mandiri. Di sini pada bidang usaha mandiri ini kita berusaha untuk menghasilkan atau mendapatkan pundi-pundi ya untuk HMPS tentunya. Nah, di sini yang sudah terrealisasi itu ada paid promote, kemudian ada online shop-nya, dan penjualan pulsa, kemudian kita juga sudah membuat baju dinas lapangan. Nah, kemudian ada dari bidang kaderisasi itu, yaitu FEMGAT, Family Gathering, di mana di sana kita seolah-olah refreshing terhadap apa yang telah kita melakukan kegiatan-kegiatan di himpunan. Jadi kita di sana semacam keakraban untuk FEMGAT ini. Jadi kita lebih dekat dan lebih membangun kekeluargaan sesama himpunan. Nah, kemudian ada senam ceria. Seperti yang adik-adik ketahui kan pernah diundang ya pada program kerja senam ceria ini. Nah, kemudian pada bidang PMB. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di pertanyaan pertama ya oleh Ketua Bidang PMB sendiri. Di sana banyak sekali program, tetapi yang sudah terrealisasi di sini ada futsal dan akustik, dan program-program yang lainnya akan direalisasikan juga. Tetapi sekarang kan kita tahu masa PPKM, jadi sedang diusahakan. Kemudian ada dari bidang hubungan masyarakat, seperti yang salah satu kita lakukan pada malam hari ini, yaitu sharing session. Ini termasuk sedang terlaksana ya. Kemudian ada appreciation award setiap bulannya itu tetap dibuatkan oleh Kabid Humas, nanti di mana adik-adik yang aktif dalam berkegiatan di himpunan akan mendapatkan apresiasi award setiap bulannya. Nah, kemudian ucapan-ucapan ulang tahun ataupun ketika sudah mengikuti lomba, nanti akan diucapkan selamat kepada para pemenang ataupun yang mengikuti lomba. Nah, itu program-program kurang lebihnya yang sudah terrealisasi pada himpunan program studi pendidikan guru sekolah dasar ini. Lebih lengkapnya bisa kalian cek di YouTube-nya HMPS, di IG-nya HMPS, yaitu HMPS PGSD. Itu saja mungkin moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Ibu Kabid Usaha Mandiri, Kak Diana. Nah, langsung saja ya untuk berhubung waktu, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini berkaitan tentang dunia kuliahan. Pertanyaannya itu, bagaimana kriteria penilaian dosen untuk para mahasiswa agar bisa didekat? Nah, mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Salma. Saya persilahkan, Kak.
jelas rasanya adik-adik? Putus-putus, Kak. Kurang jelas. Sudah jelas tak? Udah jelas atau masih nge-lag? Udah Kak, tapi kecil suaranya. Kecil suaranya Kak. Biar enggak soalnya. Saya mau. Kak, kecil suaranya. Oke deh, bentar. Saya mau ganti HP biar besar. Sudah besar sekarang? Udah Bu. Kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada diajukan tentang bagaimana sih cara salah satu dosen ya, pokoknya dosen yang menilai kita sebagai mahasiswa. Oke. Sebenarnya di sini dosen itu memiliki beda dosen beda ya. Ada yang nanti ada 3 kriteria penilaian, ada nilai tugas harian, UTS sama UAS biasanya. Nah, untuk yang persentase itu tergantung dari dosennya, berapa persen dia tugas, berapa persen dia UAS, dan berapa persen dia UTS. Baik. Terus sini, bagaimana sih cara dosen itu melihat kita, cara nilai yang baik, maksudnya supaya kita dapat nilai sempurna. Kan kalau di PGSD A yang paling bagus kan ya. Nah, jadi adik-adik yang pertama, jika sedang melaksanakan kuliah, nah seperti ini salah satu contohnya nanti kalian kuliah, biasanya dosen kalau nggak pakai guide yang ini. Kalian yaitu pertama, misalnya presentasi nih. Nah, kalian menanggapi pertanyaan dari teman-teman kalian itu dengan cepat. Jangan sih ditanya bentar dulu. Kenapa bentar dulu? Dia nanti dosennya mana? Nah ini jawabnya internet. Kenapa nggak langsung jawab gitu kan? Jadi dosen itu langsung aja spontan kalian memberikan jawaban di sana ketika kalian sedang diskusi. Biasanya perkuliahan itu ini ada dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing mahasiswa itu masing kelompok mempresentasikan satu materi atau satu tema besar diberikan oleh dosennya. Misalnya ya ada mata kuliah semester 1 nih misalnya pendidikan bahasa Indonesia. Nah di sana nanti dikasih materi semester 10 materi, satu materi untuk 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Nah, itu yang akan kalian presentasikan selama satu semester misalnya atau beberapa minggu yang akan kalian bahas. Nah, kalian aktif bertanya di sana, kalian aktif bertanya, aktif diskusi, aktif menjawab pertanyaan dari teman-temannya juga kayak gitu. Dosen itu akan semakin suka kalian ketika kalian memiliki banyak pendapat. Jadinya nggak satu pendapat. Nah, ini yang nggak dosennya, misalnya udah selesai presentasi nih dari kelompok 1. Nah, moderatornya bilang silahkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Nah, kemudian tidak ada yang mau bertanya di sana. Nanti ada satu. Terus satu ini udah dia bertanya kan ditanggapi oleh kelompok tersebut. Terus ada yang mau menambahkan atau memberi kritikan atau saran kepada kelompok itu. Dia tidak terima. Nah, itu tidak disuka sama dosen. Jadi, marilah kita menjadi orang yang menerima pendapat, baik itu yang positif, negatif, kadang ada nanti yang negatif, cuma kita menanggapinya dengan hal-hal yang positif gitu. Tetap kita terima. Jangan karena waktu habis ya, ini penyakitnya mahasiswa ya, juga gitu kadang. Kalau waktu udah kayak apalagi kalau online kan sakit mata lah dan lain sebagainya, kalau kan nanti udah berjam-jam, dosen lewat beberapa menit kuliah kita kode-kodein biasanya itu kan, entah itu dengan batuk atau bilang apa itu. Nah, jalanin aja kuliahnya itu dulu sampai benar-benar tuntas permasalahannya. Nanti jangan sampai teman-teman saking maunya cepat kuliah, ada yang mau bertanya tentang materi
yang dibahas pada hari itu. Nah, jadi kayak penonton kelas kalian itu bangun dengan diskusi-diskusi yang menarik sehingga dosen betah di kelas kalian. Nah, terus tadi kan ada 3 tugas kan, ada penilaian tugas ulangan harian soal UTS sama UAS. Kembali lagi ke dosennya, mana yang akan mereka berikan persentase itu, apakah di UAS tinggi atau di tugas. Nah, biasanya ada beberapa dosen juga yang tidak terlalu memberikan bobot untuk tugas hariannya, tapi nanti di UAS-nya mereka naikkan gitu. Jadi nanti ada yang seperti itu. Nah, kembali lagi ke dosen. Nah, biasanya ini bisa ditanyakan untuk adik-adik mahasiswa baru nanti pada saat awal masuk itu ditanyain kontrak kuliah. Nah, bisa Bu, untuk mata kuliah ini kontrak kuliahnya apa ya, Bu? Persentase tugas itu seperti apa ya, Bu? Tugas harian, kemudian UTS, UAS berapa persen ya, Bu? Sama aturan masuk kontrak, sama apa ya satu lagi. Nanti ada beberapa aturan, beberapa kali beberapa kali izin dan sakit itu ada diberikan oleh dosen. Coba bisa dicatat adik-adik kontrak kuliah sama presentasi UAS tugas sama UTS itu. Itu terima kasih. Silakan moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Salma yang sudah menjelaskan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar bisa lebih dekat dengan dosen ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perkuliahan juga, namun lebih spesifik gitu cara untuk bagaimana kuliahnya. Nah, pertanyaannya itu tentang sepada. Sepada itu apa Kak, dan bagaimana cara menggunakannya? Ini akan dijelaskan dan dijawab oleh Ahmad Hidayat ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Mohon maaf nih, udah bisa on kamera, takut nanti gangguan sinyal tiba-tiba keluar deh kalau untuk on kamera. Yang saya hormati Bapak Kajur, Bapak Muhammad Tahir MSN, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Siti Istiningsih MPD, dan kakak-kakak dan pengurus HMPS PGSD beserta adik-adik mahasiswa baru program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2021. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pembelajaran daring atau SPADA ya. Ini merupakan pertanyaan dari para mahasiswa baru nih yang sekarang yang hangat-hangatnya di grup maba. Yang kemarin sudah tentang KHS, sekarang tentang SPADA. Nah, mungkin akan saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi saya keluar masuk karena gangguan jaringan. Mungkin bisa diulangkan sekali lagi pertanyaannya mungkin Ibu moderator supaya jelas saya jelaskan yang mana. Pertanyaannya itu, SPADA itu apa Kak, dan gimana cara menggunakannya? Oke, baik, terima kasih. Ya, ini agak lumayan ya, lumayan panjang untuk jawabannya. Jadinya nanti ini akan untuk SPADA-nya nanti akan dipresentasikan oleh Kak Salma, karena kebetulan nih HP saya nih tidak bisa present screen, jadinya mohon maaf sebelumnya tidak bisa present screen langsung. Jadi nanti sekarang ini Kak Salma akan masuk ke akun SIA dulu Kak, masuk ke akun SIA Unram ACID. Ya, udah di present screen. Mungkin nanti ini untuk akunnya mungkin pakai akun Kak Salma ini ya. Bagaimana Kak? Bisa di present screen? Oke ya, ditunggu ya. Kak Salma sudah present screen. Nah, untuk membuat akun SPADA atau pendekan dari sistem pembelajaran daring ya. SPADA itu artinya sistem pembelajaran daring. Di mana SPADA ini kan biasanya akan digunakan oleh dosen untuk melaksanakan perkuliahan secara online.
kalau Kak Rahmat itu biasanya menggunakan akun Sepada atau sistem pembelajaran daring ini pada saat semester 2 dan 3. Seingat Kakak, semester 4 Kakak tidak menggunakan Sepada atau sistem pembelajaran daring. Dan hari ini kebetulan tadi mendapatkan info dari dosen mata kuliah media pembelajaran dan Kakak menggunakan Sepada. Jadinya bertemu lagi dengan Sepada sekarang untuk ke mata kuliah media pembelajaran di semester 5. Nah, sekarang saya coba untuk menjelaskan gimana sih cara masuk ke Sepada, gimana sih cara menggunakan Sepada. Nah, seperti itu. Sekarang akan saya jelaskan ya. Untuk nah ini sudah masuk ke akun SIA. Mungkin bisa diperbesar Kak. Perbesar di Zoom. Nah. Bisa nggak diperbesar Kak nah, itu ya. Bentar. Masih ada gangguan Kak Salma. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik nanti silahkan masuk ke akun SIA-nya dulu ya. Masuk akun SIA. Kenapa kita masuk ke akun SIA? Takutnya nanti ada perbedaan password nanti. Perbedaan password dalam membuat dalam membuat password akun SIA-nya sama dengan akun Sepadanya. Nah, kalau pada saat pengisian KRS, kan awal-awal itu disuruh kita membuat password baru. Di sana ada 3 password yang dibuat. Ada password untuk WiFi, ada password untuk SIA-nya, dan ada password untuk daring learning-nya. Ini untuk Sepadanya. Nah, nanti setelah masuk ke SIA-nya, silakan Kak mungkin. Nah, ini. Nah, ini kan ini. Aduh. Mungkin kembali dulu Kak, kembali ke biodata. Di awal. Bagian awal. Kembali lagi Kak, sekali. Nah, ini. Nah, setelah kita masuk akun SIA, otomatis kan akan muncul nanti nama kita di sini, ada biodata kita. Nanti setelah itu tekan tanda strip 3, garis 3 nih. Di samping kata atau kalimat sistem informasi akademik. Nah, ini. Nah, nanti setelah itu tekan pengaturan. Ya, tekan pengaturan. Ya, klik pengaturan. Setelah itu klik akun. Nah, klik akun. Klik akun. Tunggu dulu. Mungkin nah, di sini ada 3 password yang harus dibuat mungkin ya. Untuk yang pertama itu Unrap SSO nih. Nah, ini mungkin untuk ke password SIA-nya ya, password SIA-nya. Nanti kalau memang adik-adik yang mau ganti password SIA-nya mungkin terlalu panjang pas kemarin PKKMB, mungkin bisa diganti nanti di sini. Ya, di akun SIA-nya di bagian password SSO-nya. Nah, kemudian di WiFi. Kalau WiFi ini insya Allah tidak apa-apa tidak dibuat passwordnya. Insya Allah kalau WiFi-nya gratis semua di kampus 1 maupun kampus 2 itu insya Allah gratis. Jadinya tidak perlu dibuat untuk WiFi. Nah, terus yang ketiga, nah ini daring learning. Nah, ini password untuk masuk ke Sepada. Jika nanti adik-adik yang sudah membuat password kemarin itu kan udah isi 3-3-nya ini, udah 3. Ibaratnya diisi dengan password yang sama, baik itu yang SSO-nya, baik itu yang WiFi-nya, baik itu yang daringnya, diisi dengan password yang sama, otomatis dia akan bisa masuk ke daring atau masuk ke daring Unrap ACID atau Sepada. Jika nanti adik-adik ini hanya mengisi bagian passwordnya itu pas PKKMB itu bagian SSO aja, otomatis tidak akan bisa masuk ke Sepada atau sistem pembelajaran daringnya seperti itu. Sehingga untuk itu adik-adik harus membuat dulu passwordnya di bagian daring Unrap learning ini. Silakan dibuat ya password barunya. Silakan nanti buat yang mudah, jangan yang terlalu panjang. Buat aja yang simpel supaya nanti pas masuk Sepada itu cepat masuk. Nah, error terus kemarin kebanyakan adik-adik yang buat password agak susah, jadinya tidak bisa masuk akun SIA-nya. Bermasalah ke akun SIA-nya karena salah passwordnya. Karena kalau salah password atau salah NIM itu akan tidak bisa masuk atau login nanti ke dalam akun Sepada maupun akun SIA-nya seperti itu. Nah, setelah dibuat, silahkan sekarang kita keluar. Setelah itu kita simpan ya. Setelah simpan, baru kita keluar dari akun SIA. Sekarang kita masuk ke link daring atau daring Unrap ACID atau Sepadanya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita mau masuk ke akun SIA, maka alamat webnya itu namanya SIA Unrap ACID. Ya, SIA Unrap ACID itu untuk akun SIA. Kalau untuk Sepada atau daring itu halaman webnya itu ada
daring.unram.ac.id. Nah, itu. Silakan nanti kalau mau masuk ke Spada silakan mengetik ya, atau mengetik daring unram ACID. Saya ketiknya di kolom chat nih. Yang ini untuk Spadanya. Daring unram ACID. Nih, sudah saya kirimkan di kolom chat ya untuk masukkan ke Spadanya. Nah ini. Nah, karena tadi itu Kak Salma itu akunnya itu udah login nanti di akun SIA-nya otomatis kalau memang sama password akun SIA-nya sama akun Spadanya otomatis akan masuk langsung ke sini. Langsung masuk ke akunnya. Nah, ini kebetulan tadi Kak Salma sudah melakukan akun SIA, mungkin karena sama untuk ke password Spadanya dengan akun SIA-nya, jadi langsung masuk ke sini. Nah, kalau mau nanti kalau memang beda password silahkan tekan login. Nah, di sini. Nah, nanti di username nih kita masukin NIM adik-adik. Silahkan masukin NIM adik-adik di bagian username-nya. Sedangkan di bagian passwordnya silahkan masukin password daring e-learning-nya. Ya, silahkan dimasukin. Setelah itu nanti kalau sudah dimasukin, otomatis akan masuk ke akun Spadanya. Nah, di sini ada tampilan, di sini ada biodata kita, profil kita. Di sini menggunakan akun Kak Salma. Tadi dulu. Mungkin masih gangguan Kak Salma nih. Nah, di sini. Nah, nanti biasanya di bagian profil nanti ada nanti di sini ada bagian nama, ada bagian kota, ada bagian email, nanti silahkan nanti diisi di bagian sini. Kalau sudah datanya diisi silahkan diklik simpan. Nah, mungkin agak susah nih karena Kak Salma ini mungkin nyampe screen jadinya agak susah untuk jelasinnya. Nah, oke. Mungkin satu-satu dulu Kak Salma. Nah, untuk melihat misalkan nanti ada mata kuliah pendidikan agama Islam misalkan. Nanti pendidikan agama nih mungkin menggunakan Spada untuk kuliahnya. Biasanya nanti dosen akan mengirimkan kunci atau kata kunci lah untuk masuk ke mata kuliahnya. Contoh sekarang nih. Nah, kebetulan ini udah masuk ke bagian nama mata kuliahnya itu nanti diklik ada strip 3 di samping nih, di samping warna hitam nih. Di samping tulisan Fakultas Hukum nanti ada dia bilang dashboard. Ada gambar rumah nanti itu kayak gambar rumah itu nanti itu ditekan nanti akan masuk ke sini nih. Kalau udah ditekan dan ada gambar rumah nih. Seperti gambar rumah ini nanti ditekan itu nanti akan masuk nih ke sini. Nah, nama-nama fakultas yang ada di Universitas Mataram, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, nanti kita tekan itu yang FAIP karena kita Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nanti di sana kita cari ya. Nah, nih. Nah, cari di bagian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nanti setelah itu kita cari prodi kita. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita tekan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sana. Ini kan ya. Ini di bagian Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Masih ditekan sama Kak Salma, tunggu ya. Nah, di sinilah nanti akan muncul nama mata kuliah yang ada di Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nanti perhatikan nanti ada untuk statistik pendidikan itu khusus untuk apa ini? Untuk 6A sore, ada statistik pendidikan untuk 6B sore. Nanti silahkan dilihat nama mata kuliahnya sama kelasnya. Nah, silahkan nanti dilihat. Misalkan ada pendidikan agama 1G, ada pendidikan agama 1A. Silahkan nanti dipilih sesuai dengan mata kuliah dan kelasnya. Jangan sampai nanti kelasnya A dipilih mata kuliah pendidikan agama 1B. Nah, jangan sampai itu salah nanti. Tidak bisa masuk nanti ke akunnya. Nah, atau ke mata kuliahnya. Nah, nanti kalau sudah dikasih tahu kata kunci untuk masuk kata kuliahnya, kata kunci untuk masuk ke Spada mata kuliahnya, nanti silahkan diisi ya di bagian kata kuncinya di kolom tadi itu. Silahkan Kak Salma mungkin. Nah, ini. Nah, ini di atas kata enroll me. Nah, itu. Silahkan mungkin nanti dimasukkan kalau udah diberitahu ya password atau kata kunci untuk masuk ke mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tersebut. Nah, misalkan pendidikan agama, apa nanti kata kuncinya? Mungkin pendidikan agama untuk kelas 1A, pendidikan agama 1A kuncinya. Silahkan ditulis nanti itu di dalam kolom ini. Nah, setelah ditulis di kolom itu, nanti tekan enroll me, otomatis nanti akan masuk ke mata kuliah tersebut. Nah, Kak Salma sudah nggak melaksanakan perkuliahan melalui Spada ini, Kak?
Bentar. Oke, sudah, Dek. Sudah ya. Mungkin sekarang kita lihat dulu apakah akun kita nih sudah masuk nggak ke kelas mata kuliah tersebut. Nah, mungkin sekarang kakak ini mungkin tekan kembali kak. Ya, tekan. Coba ditekan di bagian fotonya kak, foto yang kecil di samping pojok kanan atas. Ya. Pojok kanan atas. Udah. Coba tekan, iya. Mungkin agak berbeda. Nah, ini nanti tekan di bagian yang ketiga kak, di bawah profil. Nah, di bawah profil. Profile. Ya, yang ketiga di bawah itu. Nah, ini kan ada dia mata kuliah yang pernah diikuti melalui SPADA nih. Ada ilmu alamiah dasar itu. Sudah ada mata kuliah yang diikuti. Nanti kalau memang sudah masuk, udah bisa masuk menggunakan kunci yang diberikan oleh dosen melalui SPADA ini, nanti akan otomatis akan masuk kelas dia nanti. Ini ada ilmu alamiah dasar nanti yang diikuti oleh Kak Salma nih. Ada pembelajaran IPS SD. Nah, ini ada yang gabung nih. Salma nih kebetulan nih yang IPS SD nih gabung sama kelas A, B, dan E. Nah, bertiga dia nih satu kelas. Nah, gitu. Ini nanti bukti-bukti kalau memang adik-adik sudah masuk ke mata kuliah tersebut. Nah, untuk mempermudah, silahkan nanti download aplikasi Moodle. Nah, itu lebih mudah. Mungkin karena ada yang bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris tulisannya di SPADA-nya. Agak bingung apa sih artinya di bahasa Inggris nih. Mungkin pakai SPADA. Kalau SPADA insya Allah di bahasa Indonesia ya. Nanti silahkan di-download aplikasi Moodle. Ada nggak Salma? Aplikasi Moodle-nya atau enggak? Saya cariin. Nah, ya. Nah, ini lebih mudah kalau aplikasi Moodle. Bisa kita menggunakan aplikasi Moodle. Jadinya itu agak mempermudah untuk adik-adik mengikuti perkuliahan melalui SPADA ini. Nah, seperti itu. Ini ya, saya enggak download. Ya, Soalnya menurut saya pribadi daring udah. Nah, kalau Moodle sering gangguan ya, saya pakai sama teman kelas saya. Makanya ini nanti di-download ya aplikasi Moodle-nya. Nanti ini lebih mudah. Tapi agak berbeda dia cara masuknya. Mungkin tampilan awalnya sih yang jauh berbeda. Mungkin nanti untuk tampilan awalnya itu nanti disuruh kita untuk memasukkan link ya atau web dari daring Unram ACID. Karena kan Moodle ini digunakan oleh seluruh Indonesia ya. Tergantung nanti apakah kita itu mahasiswa Unram atau mahasiswa lain. Tergantung nanti nama web dari universitas kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, coba kembali Kak. Keluar dulu. Keluar. Ya, coba kita buka Kak, buka dari awal. Buka dari awal aplikasinya. Download deh yang Oh, belum di-download. Oh iya, belum di-download. Nah, berarti nanti insya Allah nanti kalau udah di-download aplikasi Moodle-nya, nanti silahkan nanti dibuka aplikasi Moodle-nya Moodle tersebut, nanti disuruh masukin link atau web daring Unram ACID. Karena kita kan mahasiswa Universitas Mataram. Jadi kita menggunakan web daring Unram, yaitu daring.unram.ac.id. Itu nanti dimasukkan. Sudah ya, saya kirimkan di kolom chat nih. Silakan nanti. Nah, gitu. Nanti silakan nanti setelah itu akan disuruh kita memasukkan NIM sama password daring kita. Otomatis kalau udah dimasukin NIM sama password, kita akan masuk ke akun SPADA kita. Nanti kalau mau ubah foto profil bisa di sana, bisa juga melalui web daring atau nih yang ditunjukkan sama Kak Salma. Nah, seperti itu untuk penjelasan akun SPADA. Nanti kalau memang ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan nanti melalui WA grup. Makasih. Makasih banyak Kak. Terima kasih Kak Rahmat sudah menjelaskan dengan sangat detail. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan KRS ya. Mungkin banyak ada di maba yang khawatir dengan KRS. Pertama, ada yang KRS-nya belum dikonfirmasi, terus ada yang belum kedatangan KRS, kemudian ada juga KRS-nya yang bisa. Nah, untuk lebih jelasnya tentang KRS ini akan dijelaskan oleh Kak Ridwan. Saya persilakan Kak. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya atau Pak Ketua nih yang jawab. Sekretaris Umum dan dipersilakan. Pak Oh, Sekde. iya. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator. Jadi sebelumnya yang saya hormati juga Bapak Kajur dan Ibu Kaprodi yang masih senantiasa menemani kita malam ini ya. Terima kasih banyak. Jadi kalau masalah KRS yang ditolak itu sebenarnya itu karena kesalahan dari adik-adik maba yang telah memilih kurikulum yang salah. Jadinya kalau kurikulumnya salah yang dipilih, seperti ini kan adik-adik kan sekarang kurikulumnya itu 2020. Namun kebanyakan kemarin karena kurang informasi atau malu bertanya ke kakak-kakaknya, jadinya dia itu memilih kurikulum yang ada di video. Katanya ada video yang beredar kemarinnya. Dia itu memilih 2018. Jadinya otomatis nanti KRS adik-adik itu bakalan ditolak karena kurikulum yang adik-adik pilih itu tidak sesuai dengan tahun masuknya adik-adik. Nah, kalau sudah ditolak KRS yang awalnya adik pilih kurikulum 2018, nanti silahkan adik-adik ubah lagi. Nah, ubah lagi pakai kurikulum yang 2020. Namun ada juga kasus dari adik-adik maba yang pas ditolak, dia lagi memilih kurikulum yang salah, yaitu kurikulum 2019. Nah, pertanyaannya itu, kenapa tidak bisa dicentang lagi Kak untuk perbaikannya? Nah, jadi gini adik-adik ya, di sini itu ada suatu prosedur yang harus kita ikuti juga. Untuk perbaikan KRS itu nanti bisa dicek di SIA, kalau tidak salah itu dari tanggal 30 Agustus, nanti di sana perbaikannya ya, perbaikan KRS. Nanti kalau sudah diperbaikan itu, kalau bisa konsul dulu ke kakak-kakaknya, gimana sih cara centang KRS yang benar Kak, mana sih yang kita centang, mana sih kurikulum yang benar di angkatan kami. Itu sebenarnya harus dipertanyakan dulu kalau emang masih ada kebingungan. Jangan malu untuk bertanya. Jika untuk kebaikan adik-adik, silahkan bertanya. Kita juga yang di yang di HMPS, kakak-kakaknya yang sudah mengalami pahit manisnya perkuliahan, bakalan membimbing adik-adik. Gini loh caranya adik-adik, kalau tentang RS itu ini loh. Kalau kalian di angkatan ini kurikulumnya ini loh gitu. Jadinya tidak ada kesalahan lagi yang terjadi pada adik-adik saat tentang KRS-nya. Nah, untuk KRS yang belum dikonfirmasi, mungkin karena dosennya, Pak dosen atau Ibu dosen masih ada beberapa kegiatan yang tidak kalah pentingnya, tapi jangan takut, pasti akan dikonfirmasi. Selama yang adik-adik centang itu adalah KRS yang benar, kurikulumnya yang benar, dan mata kuliahnya yang benar gitu. Tapi biasanya kalau masalah mata kuliahnya, insya Allah bakalan benar sih, karena sudah dipaketin dari kampus gitu ya. Dan untuk ada juga pertanyaan masalah KRS kayak gini, Kak, KRS kita belum ditandatanganin. Nah, itu pertanyaan yang sering sekali yang saya terima ya dari adik-adik maba. Jadi untuk tanda tangan itu biasanya ada juga setelah diterima oleh PA, setelah dikonfirmasi, ada juga KRS yang sudah ditandatanganin, tapi ada juga yang belum. Nah, di sana itu kan di KRS itu ada pengajuan tanda tangan online, ya, pengajuan tanda tangan online. Nanti tinggal klik aja di sana, apa namanya di sana itu lupa saya. Intinya ada di sana seperti ya, seperti video yang sudah kita yang sudah tersebar di WA. Itu ada tutorial untuk meminta tanda tangan itu ya, tanda tangan online.
Jadi intinya di KRS ini adik-adik sudah dikonfirmasi. Nah, kalau sudah dikonfirmasi berarti nama adik-adik itu sudah terdaftar di mata kuliah tersebut. Jadi jangan terlalu takut jika memang untuk tanda tangannya belum ada di KRS-nya, tapi sudah dikonfirmasi. Ya nanti masalah tanda tangannya itu bisa kita kita ajarkan untuk adik-adik gini caranya untuk meminta tanda tangan online. Jangan sampai melakukan sesuatu yang fatal. Nanti adik-adik klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, jadinya salah dan menyesal di kemudian hari. Ya, jadinya jika ingin melakukan sesuatu, silahkan tanyakan ke kakak-kakaknya. Jangan sampai mengambil langkah sendiri karena malu. Kita yang di sini itu sudah siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari adik dan akan membimbing adik-adik ke ke yang benar gitu. Intinya jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya karena orang yang malu bertanya itu bakalan kesusahan sendiri gitu. Ya, intinya jangan, itu aja yang saya tekankan ke adik-adik sekarang itu, jangan malu bertanya. Kalau emang malu bertanya di grup, silahkan PC kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya juga sudah ahli dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin hanya itu, sekian. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua ya, silahkan. Sekian, Bu Moderator. Ya. Terima kasih Pak seperti disini. Ada yang ingin ditambahkan Pak Ketua? Sudah jelas. Suaranya putus-putus. Bung waktu juga apa? Nggak terlalu dengar kan? Mungkin juga sudah jelas tadi dari Paris tentang proses dan sebagainya. Bisa di jelas suaranya Pak Ketua? Halo? Ya deh, kayaknya udah Iya. dihidupin. Baik, mungkin lanjutkan saja ya untuk satu pertanyaan lagi ini berkaitan dengan perkuliahan juga. Sudah banyak juga yang dari kemarin, ini mungkin dijawab sama Kak Salma, bisa ya Kak? Ini pertanyaannya berkaitan dengan offering. Apa itu offering? Terus mata kuliah semester 2 udah ditetapkan, terus apakah ada mata kuliah tambahan? Nah, kalau ada mata kuliah tambahan, apakah boleh, apa saja yang boleh diambil dan apa saja persyaratannya? Terus ini kan masalah banyak yang bertanya untuk persiapan perkuliahan besok, untuk perkuliahan online, mengenai baju yang akan dipakai. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Silakan Kak Salma. Baik, terima kasih. Izin off kamera ya supaya lancar sinyalnya. Yang pertama, offering itu apa sih? Offering itu kayak jadwal pembelajaran kita selama 1 semester. Tapi di sini kalau offering itu di PGSD itu berubah sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Misalnya nih, kami yang udah semester 7 nih, di semester 6, 5 pernah mengalami perubahan jadwal yang dimana disepakati oleh mahasiswa dosen itu sendiri. Jadi, misalnya hari ini dosen sibuk karena ada beberapa juga dosen yang lagi lanjutin di S3 atau yang sedang sibuk dengan kegiatan yang nggak kalah penting dengan mengajar kita kuliah atau mengampuni kita kuliah. Jadi nanti misalnya jamnya awalnya hari Selasa, tapi dosen di sana karena banyak full di sana, ada di semester 2, beliau ajar ada di semester 6 atau 4 gitu. Jadi bisa tidak kelas ini pindah di hari yang ini. Nah, misalnya kita ada nih, ada beberapa juga dari kita sering sih di kelas saya itu karena kami itu kayak mengambil
cuti lebih lama, bukan cuti, libur. Misalnya karena adik-adik semakin tinggi semesternya, adik-adik itu semakin sedikit mata kuliahnya. Kayak sekarang nih, semester 1 10 mata kuliah dengan 20 SKS. Nah, kalau sekarang Kak Salma udah semester 7 kan, sisanya itu ada 3 mata kuliah yang teori dengan masing-masing SKS itu 2 SKS. Jadi totalnya 6 SKS. Ini yang teori yaitu psikologi kepribadian, kewirausahaan, sama seminar keSD-an, sama PLP dan KKN. KKN ini tidak masuk ke dalam mata kuliah yang di semester 7, melainkan beda nanti biar penjelasan nanti tidak tahu kalau semester 7. Nah, skripsi semester 8 tapi udah kami simpang di semester 7. Nah, jadi itu dicatat semakin tinggi semester kita semakin sedikit mata kuliahnya tapi semakin banyak SKS yang ada di satu mata kuliah tersebut. Nah, contohnya gimana Kak? Kalau satu nih rata-rata 2 SKS satu mata kuliah kan, kayak pendidikan bahasa Indonesia 2 SKS, pendidikan sains SD 2 SKS. Nah, beranjak ke semester 2 ada di sana yang udah satu mata kuliah yang 3 SKS. Beranjak ke semester 3 udah ada 2 mata kuliah yang 3 SKS. Sampai semester 5 sekarang sudah ada yang kayak media pembelajaran, terus ada namanya mata kuliah pembelajaran yang itu mata kuliah itu terdiri dari 3 SKS dan 4 SKS. Gimana caranya? Kalau misalnya saya itu saya mengambil 4 hari jadwal kuliah, jadi Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu itu saya libur. Seharusnya kan Jumat ini masih hari kerja lah. Nah, kalau UNRAM kan hari Senin sampai Jumat itu hari kerjanya. Kalau offline sampai 4 lah ya. Tapi kalau kuliah online ini bisa sampai malam kita. Nah, jadinya misalnya hari Selasa nih kita kuliah pagi. Tapi biasanya nggak bisa. Kita tetapkan ya jadwal kuliah kita malam jam 7. Jadi boleh seperti itu asalkan ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi masih bisa dinegosiasikan awal-awal perkuliahan itu jadwalnya. Maupun di pertengahan nanti kalau misalnya dosennya tiba-tiba ada kesibukan mendadak. Nah, itu offering itu jadwal ya. Nah, terus bagaimana dengan pakaian yang kita gunakan pada saat kuliah? Pakaian yang kita gunakan pada saat kuliah itu tidak seformal kuliah offline. Kalau offline kan PGSD Senin Selasa hitam putih nih. Selasa Rabu, Rabu Kamis maksudnya itu pakai batik. Batik itu bebas ya, kita pilih sendiri. Saya juga buat batik persatuan sama teman kelas kalian, nggak ada yang keberatan atau dimarah gitu. Dan jilbabnya itu bebas mau apa aja. Yang penting corak bajunya itu loh batik. Nah, kemudian Jumat itu kita bebas rapi. Untuk cewek itu berkerah ya. Apalagi cowok terlihat nggak pakai jilbab gitu, kelihatan berkerah bajunya. Nah, itu untuk yang kuliah offline. Tapi kalau yang online silahkan bebas rapi saja, tidak harus menggunakan seformal yang offline. Tapi ada beberapa dosen juga yang meminta kita tergantung dosen siapa misalnya. Kalau kuliah itu secara pakai baju sesuai dengan jadwal kampus. Selain Selasa hitam putih, dengan kalau yang cewek kerudungnya hitam kalau kuliah. Kalau Rabu Kamis batik, kerudung bebas, dan Jumat bebas rapi dengan catatan berkerah. Nah, itu kalau yang seragamnya. Kalau online itu nggak terlalu formal, jadi bisa pakai yang bebas rapi aja. Nah, kemudian dari pilihan yang online ini nanti biasanya juga nggak terlalu formal yang kayak harus semua gini kan kondisi kita semuanya sinyalnya itu nggak terlalu mendukung. Jadi ada dosen yang mengharuskan nanti on cam. Dari on cam itu kalian diberi presensi atau kehadiran kalian itu nanti sebagai lambang on cam itu sebagai lambang hadirnya kalian. Tapi biasanya juga ada yang menyiapkan daftar hadir. Nah, usahakan nanti ketua tingkat, sekretaris, atau siapapun penanggung jawab kelas itu salah satunya pakai laptop yang bisa, atau ada HP kan yang bisa men-share SS apa itu tangkap layar bisa sebagai bukti kalau kalian mengikuti perkuliahan hari ini, karena nanti ada beberapa kan bisa melakukan presensi, tapi kalian bisa melakukan bukti, Bu, ini tadi saya udah SS dan ini bukti kami mengikuti perkuliahan hari ini, karena tidak bisa presensi atau melakukan daftar hadir link atau di SIA. Di SIA itu
bisa kita melakukan daftar adik-adik. Tapi karena udah malam, besok saja ya kita bahas masalah ini lagi. Sama catatan juga buat ketua tingkat, sekretaris sama bendahara bisa di sana mengkoordinirkan siapa saja yang akan mencari ini, atau dari ketua tingkat semua dia yang handle, bagi tugas dengan sekretaris juga bisa. Jadi silakan dibicarakan bagaimana siapa yang akan chat dosen adik-adik. Jangan lupa jadwal chat dosen itu jam 7 sampai jam 2 siang kalau bisa ya, karena setelah itu biarkan dosen istirahat. Apalagi jangan gangguin malam. Silakan dengan kata-kata ucapan, salam, permohonan maaf, terus sampaikan tujuan, setelah itu salam lagi. Kayak gitu sih adik-adik untuk yang kuliah. Jadi harus sabar-sabar kita menunggu dosen karena nggak satu mahasiswa yang dilayani. Kalian kalau mau merasakan jadinya dosen itu, coba di pengurus atau dewan HMPS yang diteror sama kalian. Kalau adik-adik, maksudnya biar sama-sama mengerti. Karena nggak satu orang yang kami urus, tapi ratusan orang yang setiap hari itu ngechat, baik itu secara pribadi maupun di lewat grup. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Baik, mungkin untuk pertemuan kita yang sharing session hari ini, malam ini, kita cukupkan untuk pertanyaan saya. Mohon maaf karena semua pertanyaan tidak bisa kami jawab semuanya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kalian adik-adik mahasiswa baru bisa tanyakan di grup atau PC kakak-kakaknya ya. Ya, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Pak Aju dan Ibu Kaprodi yang sudah bersamai kami sampai akhir acara. Dan terus semangat untuk adik-adik mahasiswa baru dan kita semua. Besok hari pertama perkuliahan, sambut hari pertama perkuliahan dengan penuh semangat ya, terutama adik-adik mahasiswa baru. Semoga sharing session yang kedua ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu, sekian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf karena sampai larut malam seperti ini. Dan untuk closing statement ya, ada closing statement dari kami yaitu video sambil menikmati ya semuanya ya. Mungkin langsung tutup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak, masih segar suaranya Pak. Oh iya, saya mengikuti terus dari tadi. Jadi tolong dampingi adik-adiknya ya. Di sini Ridwan itu Pak. Oh, enggak apa-apa. Enggak, Pak. Jadi apa namanya, tetap didampingi adik-adiknya kan, dia baru mulai, dan khusus tentang SPADA itu nanti tolong didampingi ya. Tidak perlu adakan lagi kegiatan yang seperti ini dalam waktu-waktu dekat ya. Ketika adik-adikmu agak kebingungan, kasih saja dia pemahaman supaya lebih jelas pengalaman kalian kuliah gitu. Ya. Oke, Pak. Iya Pak. Oke, sip. Oke lah, tetap Pak. sehat ya, semangat selalu. Iya nih Pak, Adik-adik Bapak juga. baru ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya tetap standby di kampus, memang kita punya jadwal piket ya. Jadi bukan saya menyuruh kalian datang semua ke kampus, tetap ada prokes yang harus diikuti. Ada yang mau datang silakan, tapi jangan rame-rame ya. Biasanya yang sedang skripsi nih Ridwan mau konsul silakan, tapi tetap jaga prokes ya. Siap Pak. Oke. Siap Pak, Baik. siap. Ini saya rekam, nanti rekamannya silakan saya kasih ke teman-teman UIDH PS ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Saya duluan mundur ya.
Lab Ya, duluan Pak, nih. tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu dan semangat ya. Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,